Selamat siang Ibu Mary, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu, kabar saya hari ini sehat-sehat saja. Bagaimana dengan keadaan Ibu hari ini? Hari ini kabar saya juga baik, luar biasa. Dan saya senang sekali hari ini Ibu Mary mengajak saya ngobrol, ya, mengajak saya ngobrol berkaitan dengan ada hal-hal yang mau disampaikan. Jadi kira-kira apa nih topik pembicaraan kita hari ini nih? Topik kita, saya ingin bercerita sedikit Bu. Beberapa hari ini saya melihat siswa saya di kelas terlihat kurang semangat dan kurang aktif dalam pembelajaran saya berlangsung di kelas Bu. Itu kalau kelihatannya kurang bersemangat atau tidak aktif itu indikasinya tuh seperti apa Ibu di kelas itu? Mereka kurang bersemangatnya tuh kira-kira seperti apa Ibu? Mereka hanya diam-diam saja untuk lihat saya berikan pelajaran, karena dalam pembelajaran saya hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa tidak aktif, tidak bisa di dalam kelas karena hanya mendengarkan dari saya saja. Oke, berarti Ibu lihat mereka diam-diam saja ya Ibu ya, selama kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Nah, berarti ini menjadi salah satu kekhawatiran Ibu. Kalau ini dibiarkan, tentu pasti pembelajarannya pasti akan berjalan tidak menyenangkan ya Bu ya? Iya, Pasti betul sekali seperti itu. Sehingga, oke. Nah karena sudah kita angkat topik ini, kira-kira apa harapan Ibu Mary atau tujuan Ibu Mary dari pembicaraan kita hari ini? Oke, baik Bu. Tujuan saya ingin mendapat solusi dari Ibu. Saya mendapat solusi agar siswa tersebut pada saat pembelajaran terlihat semangat dan aktif di dalam pembelajaran di kelas, Bu. Oke, berarti bagaimana caranya ya supaya kelasnya menjadi aktif. Nah, coba mungkin supaya saya bisa dapat gambaran kira-kira seperti apa suasana di kelas itu pada saat Ibu mengajarnya seperti apa, lalu reaksi siswanya seperti apa, mungkin bisa Ibu gambarkan, bisa Ibu ceritakan? Dalam beberapa hari ini saya menjalankan pembelajaran di kelas hanya menggunakan metode ceramah, tidak bervariasi sehingga siswanya tidak aktif, hanya mendengarkan saya saja. Itu yang membuat saya khawatir. Oke, berarti sepanjang pembicaraan Ibu sifatnya berceramah. Ini untuk kelas berapa? Ibu mengajarnya di kelas berapa ini? Saya sekarang mengajar kelas 3, Bu. Kelas 3 SD ya? Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Kalau kondisinya kelas 3 SD, anak-anak yang pembawaannya suka senang, ceria, aktif, lalu kemudian dikasih metode pembelajaran dengan cara berceramah, tentu mungkin seperti tadi yang Ibu gambarkan bahwa situasinya menjadi sangat tidak semangat ya, anak-anak menjadi tidak bersemangat untuk itu. Oke, baik, kira-kira menurut Ibu idealnya harusnya seperti apa? Kalau misalnya tadi dengan metode ceramah, lalu kelasnya menjadi tidak aktif, tidak menyenangkan, kira-kira idealnya itu harus seperti apa pembelajaran yang ideal? Kalau menurut saya, ideal saya sekarang masih posisi level yang ke-6 karena belum maksimal dari dalam pembelajaran. Kalau saya sudah menggunakan metode yang bervariasi, maka saya bisa mendapatkan levelnya lebih tinggi dari yang sekarang. Oke, berarti tadi Ibu sampaikan bahwa ada menggunakan metode yang bervariasi. Kira-kira metode bervariasi ini yang seperti apa supaya bisa membuat situasi pembelajaran di kelas Ibu menjadi lebih bersemangat? Yang pertama,
saya menggunakan metode yang bervariasi adalah menggunakan video dalam pembelajaran sehingga anak berpusat di dalam pembelajaran. Terus yang kedua, saya menggunakan metode permainan di dalam pembelajaran sehingga apa yang saya lakukan siswa bisa melihat dengan nyata sehingga dia lebih mengingat dan memahami lebih bagus dan selalu terus diingat Bu, dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar. Oke, baik. Tadi Ibu sendiri akhirnya menggambarkan sendiri bahwa dengan ceramah ternyata situasi pembelajaran tidak menarik. Lalu kemudian Ibu beralih bahwa ketika dengan menggunakan video pembelajaran atau permainan, situasi pembelajarannya menjadi lebih berbeda, lebih hidup, lebih bersemangat seperti itu. Nah, ketika Ibu menjalankan ini, adakah hambatan yang Ibu alami untuk menerapkan metode atau strategi yang baru ini? Yang hambatan seperti tidak ada Bu, karena selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar dari media di sekolah saja. Dari sekolah. Jadi kemudian tadi disampaikan bahwa ada peralihan dari metode ceramah, kemudian Ibu menggunakan video pembelajaran, kemudian permainan-permainan yang interaktif. Nah, itu berkaitan dengan teknologi juga ya Ibu ya. Apakah ada kesulitan dari hal-hal seperti itu atau mudah saja diterapkan? Hanya tidak ada hambatan dari segi itu? Kalau dilihat dari segi fasilitas, memang semuanya ada. Tetapi menurut saya yang lebih cepat dan lebih jelas siswa tangkap, saya menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang ada di sekitar, dan sebelum mereka mempraktekkan, saya harus mempraktekkan terlebih dahulu sehingga apa yang saya berikan, saya praktekkan, mereka lihat nyata gitu. Oh iya, berarti dengan kata lain bahwa Ibu menggunakan metode pembelajaran yang kontekstual. Ya, kontekstual ya, yang real, yang ada di sekolah. Ya, yang ada di sekitarnya. Karena memang kemampuan memahami dan mencerna informasi dari guru bagi anak-anak yang berada di kelas 3 itu mungkin masih terbatas ya kalau kita berikan hal-hal yang abstrak. Sehingga dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwa ketika Ibu memberikan itu dalam bentuk contoh-contoh yang real, nyata, yang kontekstual, kemudian membuat mereka menjadi bersemangat ya, karena mereka bisa bersemangat karena hal-hal yang disampaikan itu ada di sekitar. Ya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, selanjutnya kira-kira apa rencana atau aksi nyata yang bisa Ibu lakukan supaya bisa membuat suasana pembelajaran di kelas Ibu ini menjadi lebih bersemangat sesuai harapan Ibu? Yang saya ingin, yang saya tuangkan di dalam aksi nyata adalah saya ingin siswanya lebih bersemangat, lebih serius di dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode dan alat peraga yang bervariasi. Oke, jadi tadi berarti dengan kata lain Ibu meninggalkan metode ceramah ya? Iya, saya meninggalkan metode ceramah. Oke, berarti mulai beralih kepada hal-hal yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa atau murid melalui strategi yang digunakan seperti itu. Nah, kira-kira dari langkah atau strategi yang sudah Ibu buat ini, apa komitmen yang ingin Ibu bangun supaya hal ini tetap berlangsung secara berkesinambungan? Komitmen saya terus menggunakan metode yang bervariasi dan buku-buku yang referensi sehingga siswa lebih betah dan semangat dalam pembelajaran.
dalam pembelajaran saya menggunakan metode itu sehingga siswa menyenangkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik, untuk kegiatan pembelajarannya supaya menyenangkan tersebut. Nah, selain komitmen yang sudah Ibu bangun, siapa saja pihak-pihak atau hal-hal apa saja yang bisa membantu Ibu supaya hal ini dapat komitmennya dapat berjalan dengan baik? Oke, baik Ibu. Yang pertama dari pihak sekolah, yang pertama kepala sekolah, terus yang kedua teman sejawat, terus yang ketiga orang tua. Karena orang tua ketika keadaan siswa seperti apa di sekolah, kita harus berkolaborasi dengan orang tua sehingga dari rumah siswa tidak dibebani dengan apa saja, tidak nyaman, tidak diperhatikan oleh orang tua. Terus dari teman sejawat, kami saling berkolaborasi tentang masalah ini dan mencari tahu hal apa yang pas untuk saya gunakan. Terus dari kepala sekolah saya meminta menggunakan fasilitas yang memadai sehingga apa yang saya inginkan dapat tercapai. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Ibu. Jadi ternyata untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas ini dibutuhkan begitu banyak pihak dan banyak perubahan-perubahan supaya bisa membuat suasana pembelajaran dapat berjalan dan aktif. Jadi sesuai gambaran yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Selanjutnya apa tindak lanjut Ibu atas aksi yang akan dilaksanakan ini? Tindak Hasil lanjut coaching saya, kita hari ini tindak lanjutnya seperti apa? Setelah coaching ini saya merasa lega, merasa bahagia karena mendapat banyak solusi jalan keluar tentang pembelajaran yang saya hadapi di dalam kelas ini. Baik, terima kasih. Jadi Bu Mary, hari ini topik pembicaraan kita tentang kegelisahan yang Ibu alami, itu solusinya bukan dari saya, tapi Bu Mary sendiri yang menemukan dalam pembicaraan kita hari ini. Baik, mungkin itu saja kegiatan coaching saya dan Ibu hari ini. Selanjutnya kita berganti peran. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu, hari ini kabarnya baik, terima kasih. Oke, apakah ada waktu untuk kita saling coaching bersama di dalam pembelajaran nanti? Ya Ibu, kebetulan hari ini memang saya yang mau mencurahkan isi hati saya berkaitan dengan kegalauan, keresahan saya tentang bagaimana meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris di kalangan murid-murid yang saya asuh di sekolah. Karena saya merasa bahwa peran bahasa Inggris saat ini memiliki peranan yang sangat penting, sehingga saya merasa perlu bahwa siswa-siswi saya ini harus menguasai bahasa Inggris secara baik, minimal mereka bisa keterampilan berbicara bahasa Inggrisnya itu bisa lebih baik. Dan ini yang menjadi kekhawatiran saya karena melihat situasi yang belum cukup memadai di lingkungan sekolah saya. Oke, luar biasa Ibu. Topik hari ini kita membicarakan tentang penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan atau pembelajaran di kelas. Apa yang menjadi tujuan akhir yang akan dicapai dalam dalam pembicaraan kita hari ini, Ibu? Baik Ibu, jadi saya sangat berharap bisa menemukan metode atau strategi atau cara-cara
yang baik lainnya yang bisa membantu meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris di kalangan murid-murid saya. Jadi mungkin bisa mendapatkan cara-cara yang pas karena mungkin mungkin cara-cara yang saya lakukan selama ini mungkin belum pas, belum cocok atau belum maksimal sehingga masih belum banyak murid saya yang bisa berbicara bahasa Inggris secara baik. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan, sehingga apa yang menjadi tujuan menjadi kekuatan kita ke depannya. Apa indikator keberhasilan coaching atau pembicaraan kita hari ini, Bu? Baik Ibu, untuk indikator keberhasilan hari ini itu patokannya bahwa saya bisa menemukan strategi atau metode atau kiat-kiat apa saja yang bisa membantu saya ya, bisa membantu saya untuk membuat murid-murid saya ini bisa berbicara bahasa Inggris secara baik tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi indikatornya ya saya bisa menemukan hal-hal baik atau strategi baik yang bisa membantu saya dalam hal itu. Oke, luar biasa Ibu. Jadi indikator yang Ibu keberhasilan hari ini yang kita capai adalah menjadi keterampilan siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Baik, kesempatan apa yang dimiliki saat ini, Bu? Baik, salah satu kesempatan yang saya miliki ya yang paling umum itu adalah kesempatan untuk belajar mengajar bahasa Inggris di kelas. Nah, karena itu secara resmi jam intrakurikulernya itu ada jam bahasa Inggris. Tetapi saya merasa bahwa itu belum terlalu cukup sehingga saya membutuhkan kesempatan atau hal-hal lain tambahan lainnya supaya bisa mencapai apa yang saya harapkan. Ya, luar biasa Ibu. Tadi sudah memberikan kekuatan, peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil, Bu? Baik, kemungkinan yang bisa ya peluang-peluang yang bisa diambil itu dalam artian bahwa ada dukungan-dukungan dari pihak baik itu pimpinan, rekan sejawat maupun fasilitas yang ada di sekitar saya sehingga bisa digunakan untuk membantu saya meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris di kalangan murid-murid saya. Oke, tadi Ibu sudah sampaikan peluang yang pertama dari lingkungan, dari sekolah, dari pimpinan yang membantu Ibu meningkatkan keterampilan bahasa Inggris Ibu di dalam kelas. Dari semua itu, hambatan apa yang menghalangi dan apa solusinya sehingga dapat mencapai tujuan Ibu? Oke. Baik Ibu, jadi untuk kalau tadi secara dukungan ada di lingkungan tempat saya belajar itu banyak dukungan penuh. Yang menjadi hambatan adalah mindset lingkungan. Karena ketika hal ini dipraktekkan hanya di lingkungan belajar, lalu kemudian ketika anak mencoba mempraktekkan itu di luar, masih terkendala bahwa mindset lingkungan itu kurang mendukung. Dalam artian ketika anak mencoba berbicara bahasa Inggris itu masih dianggap sebagai hal yang lucu atau menjadi bahan tertawaan sehingga hal ini yang membuat menjadi hambatan utama sehingga solusi yang kira-kira bisa solusi yang diambil itu dengan bisa menciptakan ruang atau wadah yang lebih masif lagi bagi murid untuk terus meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris itu melalui pembiasan-pembiasan. Jadi berbicara di kelas atau berbicara di lingkungan sekolah atau menggunakan media sosial dengan
semaksimal mungkin menggunakan bahasa Inggris. Lalu kemudian ada juga metode-metode pembelajaran yang memaksimalkan project, ya, project yang menggunakan bahasa Inggris sehingga membuat siswa semakin percaya diri dan berani untuk berbicara bahasa Inggris tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah. Lalu kemudian mungkin bisa melalui lomba-lomba, kalau misalnya ada lomba tingkat sekolah atau tingkat yang lebih luas di luar lingkungan sekolah, sehingga membuat makin banyak orang yang paham bahwa bahasa Inggris ini ternyata penting dan perlu untuk terus digiatkan atau dikuasai oleh anak-anak kita di zaman ini. Jadi itu hal yang menjadi solusi supaya bisa merubah mindset lingkungan di mana anak-anak ini sekarang berada, sehingga ketika mereka mempraktekkan bahasa Inggris di luar lingkungan sekolah itu bisa diterima secara positif oleh lingkungan ini. Oke, baik Ibu, strategi tadi yang Ibu gunakan dari pihak-pihak yang membantu Ibu dalam mengembangkan strategi itu, jangka waktu berapa lama Ibu dalam mencapai strategi itu? Baik, untuk jangka waktu tentu tidak dibatasi, karena kalau kita membatasi waktunya tentu pencapaiannya juga tidak akan maksimal, sehingga untuk aksi nyata tersebut harus dilakukan setiap saat. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tadi salah satu solusinya adalah pembiasaan. Nah, kalau pembiasaan berarti hal ini dilakukan setiap saat, setiap waktu, dibiasakan setiap waktu. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya di kelas atau di lingkungan sekolah, atau mereka chatting di grup, mungkin sebisa mungkin mereka bisa menggunakan bahasa Inggris. Lalu kemudian ada wadah-wadah tadi mungkin di waktu-waktu tertentu saja, tapi yang diharapkan maksimal itu ada di pembiasaan. Oke Bu, luar biasa. Yang saya tanyakan lagi, apa tindak lanjut dari sesi coaching kita pada hari ini, Bu? Baik, untuk tindak lanjut tentu saya harus menjalankan apa yang ingin saya capai. Tadi saya berharap bahwa anak-anak bisa meningkat keterampilan berbicara bahasa Inggris yang di antara mereka maupun terhadap saya sebagai guru, maupun kalau misalnya mereka bertemu dengan turis-turis yang ada di luar sana, tentu mereka bisa mempraktekkan itu. Sehingga tindak lanjutnya adalah saya terus memaksimalkan upaya-upaya atau pembiasaan-pembiasaan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris anak-anak saya. Oke, luar biasa Ibu. Hari ini kita sudah mendapat solusi sehingga apa yang kita bicarakan dapat diterapkan di sekolah kita. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak Ibu untuk sesi coaching kita hari ini.